Mateus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terutama kedua mempelai yang akan memulai untuk perjalanan hidup rumah tangga. Injil, baik bacaan Injil maupun bacaan pertama yang dipilih, memiliki satu benang merah, terutama dengan mengapa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Penjelasan Tuhan Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi ini berdasarkan dari halaman-halaman pertama kitab suci kita, yakni Kisah Penciptaan. Kisah Penciptaan diceritakan bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan burung-burung di udara, hewan-hewan dan seterusnya, manusia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Sepadan menggunakan istilah Ibrani kenegdo, yang dimengerti secara sederhana adalah ketika kita berada di depan cermin, kita melihat diri kita yang lain di dalam cermin itu. Maka kesepadanan itu berarti bahwa kembaran kita, untuk kita menyebut pasangan suami istri sebagai pasutri. Mungkin orang berbahasa Inggris couple, menarik kalau orang Italia menyebut. Italia menyebut pasangan suami istri itu sebagai una coppia. Una coppia itu artinya yang satu menjadi fotokopi bagi yang lain. Suami adalah fotokopi istri, istri adalah fotokopi suami. Dan dengan demikian bisa kita lihat bahwa Allah menyediakan yang diperlukan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam terminologi Ibrani menarik untuk kita renungkan bersama. Disebutkan al-khen, ini artinya sebagai kesimpulan yang seharusnya terjadi. Ya'asob akan meninggalkan seorang laki-laki, et abika ve et imo, ayahnya dan ibunya, vedabak be isto, dan menyatu dengan istrinya,
Wehayu ledaba rehat, dan mereka akan menjadi satu daging. Kata Yaakov yang disebut dengan seorang suami akan meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan ini bisa dipaham secara sederhana begini. Kalau ada pohon kelapa, kita lihat ada dua yang akan jatuh dan terpisah dari pokoknya. Yang pertama adalah daunnya. Daun akan jatuh terpisah dari pokoknya. Yang kedua buahnya. Buahnya akan jatuh dan juga terpisah dari pokoknya. Tapi antara daun dan buah kelapa itu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Jatuhnya daun kelapa adalah berakhirnya kehidupannya. Tetapi jatuhnya buah kelapa adalah memisah dari induknya, tetapi bertugas untuk mengembangkan dan kemudian bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah lagi. Berpisahnya seorang laki-laki dengan ayahnya dan ibunya adalah berpisahnya sebuah kelapa kering. Dia menjauh dari pokoknya dengan tujuan, dengan tugas mengembang biakan kelapa itu untuk berbuah banyak. Demikianlah kiranya Parsaluyan dan Monica berpisah dari orang tua untuk melanjutkan hidup, untuk berkembang biak, untuk mengembangkan diri, terutama dalam kasih satu sama lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, Yesus melambangkan pernikahan itu dengan ikatan kasih, maka Yesus yang telah menebus kita, Ia tetap setia walaupun kita bolak-balik mengkhianatinya. Hanya pertobatan terus-meneruslah yang memungkinkan kita bisa terus berjalan. Terakhir, saya hanya melanjutkan yang dinasihatkan oleh orang-orang tua kepada yang hendak membangun keluarga baru. Mereka bilang begini, misalnya Boru Girsang dengan Parsaluyan, kalau kalian nanti hidup berumah tangga, nanti kalau kalian masak sayur dan sayurnya itu tawar, maka peristiwa tawarnya sayur di dapurmu, jangan pernah berita itu keluar dari pintu rumahmu. Kalau tawar di dapurmu, janganlah berita itu keluar dari pintu rumahmu. Karena itu urusan sangat privat, hanya kalian berdua yang harus tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Amatilah media sosial sekarang. Kalau seorang perempuan mulai curhat di media sosial, akan muncullah banyak penasihat ulung yang mulut berminyak. Tiba-tiba para dokter keluar. Itu namanya dokter buaya. Jangan percaya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.